Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini saya akan kembali mereaksi sebuah video yaitu yang akan disampaikan oleh Gus Wofi. Jadi apa yang akan disampaikan oleh beliau? Mari kita tonton videonya dari sekarang. Dan kenapa kok selalu ada inna fatahna laka fatham mubina di dalam rata-rata maulid pakai itu? Kenapa? Karena setelah membaca inna fatahna laka fatham mubina, setelah itu kita akan diceritakan orang yang paling luar biasa di dunia ini. Jadi seolah-olah kita itu minta futuh kepada Allah agar otak dan hati kita itu sinkron, menerima tentang keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Karena sekarang sudah banyak zamannya orang-orang itu tidak percaya dengan karomah ada, Pak. Semuanya dianggap halusinasi, dianggap mustahil. Kak, ada di YouTube itu ya. Saya lupa namanya, tapi kayaknya namanya Guru Gembul itu. Nah, itu mengatakan tidak ada karomah itu. Tidak ada. Kalau kita mengatakan tidak ada, padahal faktanya dalam fakta sejarah, Khalid bin Walid hanya memegang satu rambut Nabi, tidak mati-mati perang itu, Pak. Satu rambut Nabi kan gitu. Kemudian ketika beliau membacakan di awal-awal, makanya kalau kita baca Hizbul Bahar, Syekh Bilasyan Ali Asyadili, di awal-awal kan ada ayat begini, ada kutipan, Allahumma ya aliyu ya azim ya halimu ya alim. Itu kan yang dibaca Khalid bin Walid ketika mau perang, sampai kudanya bisa berjalan di atas air, Pak. Kudanya berjalan di atas air, musuhnya gak sampai melawan langsung menyerah, langsung masuk Islam duluan. Ini yang kita lawan setan ini, bukan orang katanya. Nah, itu kan memang seperti itu ada, tapi lihat orangnya dulu. Ketika diceritakan Al-Faqih Al-Muqaddam pernah Isra Mi'raj, wah itu halu katanya. Cuma ngelama yang tuh. Dalam hati saya, Pak, ya kayak letak ngocak begitu loh. Megeli orang yang macam kitab pas-pasan megeli. Padahal di dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, Ibnul Arabi mengatakan Isra Mi'rajnya Nabi dengan para wali itu beda, Pak. Istilahnya dari hidup, bayangkan Imam Ibnu Arabi hidup tahun berapa abad yang lalu beliau hidup. Istilah Isra Mi'raj para wali itu sudah ada gitu. Sekarang dikatakan mustahil, berarti lebih hebat daripada Nabi Muhammad dong. Nah, itulah orang yang ta'allama minal awraq, hanya belajar dari buku, dari YouTube, dari Facebook. Karena kata Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, man ta'allama minal awraq yuqalu lahu sohafi falaysa bi'alim. Orang yang hanya belajar dari buku tidak bisa dikatakan alim. Dia itu hanya bisa dikatakan tukang buka buku. Kenapa? Wa innamal ilmu bitta'allum min afwahil ulama. Ilmu hanya bisa didapatkan dari lisan para ulama. Karena kehebatan orang alim itu ada pada dirinya, bukan pada karyanya. Sehingga dulu orang yang bernama Tuma, Pak, membaca kitab Habbatus Sauda Dawaun Likudida dibaca Hayyatus Sauda, Pak. Yang awalnya jinten hitam, obat dari segala penyakit, gara-gara gak ada gurunya nambah titik 1 jadi Hayyatus Sauda, artinya ular hitam. Akhirnya dia ke sawah, Pak, nyari ular. Wah, ular hitam adalah obat dari segala penyakit, dimakan sama dia, Pak. Gara-gara belajar kitab gak ada gurunya. Akhirnya tahlilan, Pak. Jadi ular dimakan gitu. Hanya gara-gara satu titik langsung tewas, Pak, gitu. Gara-gara gak ada guru. Apalagi satu kitab gak ada gurunya. Akhirnya jadi faqad hadamaddin, merusak tiang-tiang agama. Mereka ini yang membenci para habaib kan pengen punya gelar kan, as-segaf kan, pengen gitu kan. Saya bisa pakai itu, almarhum bisa kan ya. Sebenarnya bisa saja, cuma kayak letak nyaman gitu ya, tak biasa gitu ya kan, ngejar gelar itu kan, makanya sampai ambisi lah ya, sampai ambisi gitu. Yang dikejar kan itunya, di belakangnya itu. Padahal andaikan mereka pakai kan bisa juga sebenarnya. Al-Atos
geli, ya. Ya. Atena geli kabeh. Ya, jadi seperti itulah kira-kira. Sehingga memang kata sahabat Abdullah bin Mas'ud itu manistanna falyastanna biman qad mata fa innal hayya la tu'manu bihil fitnah. Kalau mau ikut ulama, ikut yang sudah wafat. Karena yang hidup belum tentu aman dari fitnah. Jadi kalau mau ikut ulama itu yang sudah wafat, Imam Nawawi, Banten, Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Maimun Zubair, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Nawawi Sidogiri. Yang sudah wafat itu sudah aman dari fitnah. Ikuti pendapat mereka. Gitu kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya. Sehingga kalau kita sekarang bingung, sekarang bingung, kiai ini bilang A, kiai ini bilang U. Yang ikut yang mana? Kata Rasulullah, fa idza ra'aitum ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisawadil a'dham. Kalau kalian melihat perbedaan yang banyak, ikuti yang mayoritas. Mayoritas para ulama, maksudnya para ulama sejak dulu. Kalau kita bingung mau ikut siapa, maka ikuti yang mayoritas para ulama dulu. Maka karena kenapa? Kata Nabi itu inna ummati lan tajtami ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah bersepakat pada kesesatan. Tidak mungkin umat Islam ini langsung murtad semuanya, gak mungkin. Tidak mungkin umat Islam 50% sesat semuanya, tidak mungkin. Wa yadullahi 'alal jamaah, dan pertolongan Allah pasti ada pada grup yang mayoritas ulama. Gitu aja, gampangannya gitu. Kalau kita bingung ini yang mana ya, yang benar ya. Ada lagi yang bilang apa itu tes DNA katanya ya. Saya tes DNA ternyata 70% saya keturunan Eropa, Pak. Bisa jadi saya dua pupu dengan Messi itu. Nimor sebereng lah ya. Jadi kan mereka ini, tapi dalam hati saya ini saya sedang menghadapi orang-orang yang sangat keren sebenarnya, keren. Mereka ini keren, Pak, dikit-dikit mainnya memarahi malaikat mungkar nakir, kan keren. Bayangkan, Pak, kalau ada acara hujan yang dimarahi mungkar nakir, apa kaitannya, Pak? Mungkar nakir tugasnya di kuburan, bukan bagian hujan. Ini kan malaikat mungkar nakir, Anda kan bisa jawab, salah saya apa, guys, kan gitu. Bagian saya kuburan, bukan hujan, gitu loh. Tidak sesuai dengan tupoksinya, kan gitu. Kalau acara hujan yang saya kejar adalah mungkar nakir. Duh, kasihan malaikat kata saya. Yang lain pengen masuk surga, dia malah pengen jaga neraka, kan keren. Ya. Yang lain itu udah ada syafaati lil kabair min ummati kata Rasulullah. Syafaatku bagi para pendosa besar dari kalangan umatku. Semuanya pengen masuk surga. Lah ini malah pengen sip-sipan sama malaikat Malik, jaga neraka. Ya. Keren berarti. Ini kan keren mereka ini. Sehingga wajar ketika muridnya itu nolak semua ulama sedunia. Karena gurunya saja malaikat yang ditolak gitu. Jadi sanadnya sambung ini sudah. Ya. Kalau gurunya level ulama, muridnya level malaikat, muridnya level para ulama, semuanya ditolak. Ya tidak apa-apa sih, enggak apa. Makanya orang-orang keren seperti ini tidak bisa dilawan itu. Ya. Yang asli itu memang ada cap badaknya memang. Ya. Ini sampai saya tidak bisa ceramah, Beb. Makanya ya gini sudah, Beb ya. Sehingga itu ya. Kalau kita ingin selamat, ya seperti itu, ikuti para ulama dulu. Saya agak lagi Mas, Beb. Ya Allah. Ya, begitu. Saya dulu memang kaget, tidak nyangka kalau semua ini pasti akan terjadi, sebenarnya tidak menyangka. Seperti menabrak hadis mutawatir begitu. Pikiran saya dulu itu seperti menabrak hadis mutawatir. Bayangkan sekelas hadis soheh saja. Hadis soheh itu syaratnya akan ada 5. 1 ittisolus sanad. Sanadnya harus sambung. Saya dapat riwayat ini dari guru saya dari guru saya. Yang kedua adalah adalatur rawi. Yang ngomong harus orang yang terpercaya. Malakatun tahmilu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Jadi orangnya memang benar-benar selalu menjaga dirinya dari kemaksiatan. Yang ketiga ad-dhabt, cekatan. Cerdas di atas rata-rata. Yang keempat
tidak terjadi syad, tidak boleh bertentangan antara dia dengan gurunya. Yang kelima, tidak terjadi illat. Bayangkan, kelima syarat hadis sahih ini fokus kepada orangnya. Makanya lucu ketika sekarang ada orang, mana kitab sezamannya? Apa orang ini, kata saya. Ya. Sekelas hadis sahih aja tidak nanya manuskrip gitu. Yang ditanyakan adalah kredibilitas, kekuatan, keahlian orangnya. Dari 5 syarat itu loh. Hadis ini Pak, jauh levelnya di atas fikih. Fikih kalau gak pakai hadis tidak bisa. Fikih semuanya itu harus bersumber dari hadis. Dengan ijtihad para ulama. Sekelas hadis saja tidak pernah mengatakan mana kitab sezamannya. Ayo. Ya pelengan, gak ada jawabannya. Wah, memang metodenya ada gitu. Saya tanya saya ada gitu. Yang ditanyakan yang tidak ada. Wajar masalah hujan yang dimarahi malaikat mungkar nakir. Tidak pernah nyambung memang ngomong ini gitu. Ya. Kalau hadis saja tidak pernah nanya manuskrip, ngapain nanya manuskrip? Kan seperti itu kan. Fitnah-fitnah mereka ini kan. Seolah-olah ilmiah itu. Kemarin Syekh Ali Jum'ah sudah bilang, qad ajma'atil ummah. Kawan kayak keren. Ya. Syekh Ali Jum'ah kawan. Syekh Ali Jum'ah ini kan kelasnya sudah kelas dunia kalimatnya itu. Dibantah sama Ibnu Sarman ini. Dibantah apa? Begini, la yadhkuru fi kitab fi zaman hadza wa hadza. Duh, minta tapuk colon. Kelin. Sekelas Ali Jum'ah tanya kayak gitu loh. Jek ngacar apa janggo. Iya, kita mau ngelawan orang itu kan ngaca sedikit gitu loh. Kalau kelasnya sandal swalu, jangan lawan karfil. Ya. Jangan. Memang kita sebagai orang Islam ya, sandal swalu yang dibawa ke masjid lebih baik daripada karfil yang dibawa ke diskotik memang. Tapi kalau kelasnya sudah beda, janganlah gitu. Mikir. Sekelas kampung, di kampungnya saya datang ke kampungnya itu. Datang saya. Saya tanya, kenal? Tidak kenal katanya. Cereng-cereng kampung tibi tak kenal kata saya. Itu yang jualan-jualan di dekatnya rumahnya dia itu saya tanyakan, kenal? Tidak kenal. Panjelanan Sarman nongkur. Ya, jadi ya seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau ikuti ulama yang sudah wafat, insya Allah kita selamat. Tidak usah macam. Kata Sayyidina Ali tadi itu di awal-awal itu, kalau mencaci Abu Bakar dan Umar saja dia akan sulit bertaubat. Apalagi yang dihujat adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita sudah bersama-sama menyimak dan mendengarkan bisa disebut ceramah atau bisa disebut sambutan dan sebagainya yang sudah disampaikan oleh Gus Wafi, yang mana beliau membongkar kesalahan-kesalahan yang disampaikan oleh Guru Gembul, oleh Imat dan oleh Mama Gufron. Dan kalau kita dengar dari awal, beliau sangat lucu sekali ketika beliau menyampaikan bantahan-bantahan yang sudah dilontarkan seperti Kiai Imat, Mama Gufron, Guru Gembul dan sebagainya. Dan beliau tadi di pertengahan pembicaraannya muncul atau keluar bahasa mutiara atau bahasa yang keluar yaitu bahasa Madura. Jadi bahasa Maduranya keluar dengan sangat lucu. Jadi ketika kita paham bahasa Madura, maka kita akan ketawa terhadap apa yang beliau sampaikan. Dan ya itulah video reaksi saya terhadap video dari Gus Wafi. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin cukup sekian video reaksi saya pada kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kehilafan. Dan akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.